Mari menjadi bagian dari karya Tuhan Mari menjadi bagian dari karya Tuhan dalam penerjemahan Alkitab di berbagai bahasa di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Kami tidak akan berhenti berkarya sampai setiap orang memiliki Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir. Kita akan menunggu sampai pukul 7:10, sekitar 5 menit lagi. Mungkin ada rekan-rekan yang baru akan hadir, mungkin mereka sedang mencoba untuk akses, ataupun join di YouTube. Kita menunggu 5 menit lagi. Ya, di sini saya sudah melihat mulai banyak ya. Selamat datang, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini malam yang luar biasa sekali ya, karena kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab ini dirumuskan dan apalagi menjelang tahun depan, awal tahun depan, akan segera dipublish oleh LAI Alkitab Terjemahan Baru. Kita sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, juga ada di link YouTube kalau Bapak Ibu menginginkan bisa mengakses kami di link YouTube. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang perlu. Saat ini kita masih menunggu beberapa menit lagi untuk kita akan memulai. Mungkin ada Bapak Ibu yang merasa, ini penting ini. Nah, silahkan Bapak Ibu membagikan kepada teman-teman terkasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Wow, sudah cukup banyak Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih sudah berada di tengah-tengah kita semua. Malam hari, perkenalkan saya Ardian. Saya dari GKI Manyar, khususnya dalam pelayanan SBI, School Bidang Iman, di mana SBI ini adalah satu pelayanan yang menyediakan seminar-seminar baik aktual maupun yang berjenjang, Bapak Ibu. Jadi untuk kali ini, karena tahun depan, Bapak Ibu, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, akan mempublish Alkitab Terjemahan Baru Part 2, ya, setelah hampir 50 tahun, Bapak Ibu. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya melihat di sini ada 25 partisipan, belum yang di YouTube ya, di YouTube tampaknya juga ada. Ya, saya berdoa, saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian memiliki keadaan yang baik, dan bisa mengikuti ini dengan nyaman dan penuh dengan konsentrasi juga ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Hari ini pembicara kita dari saat ini sedang berada di Kalimantan ya. Bagusnya pakai online seperti ini, dari manapun kita bisa terakses ya. Mungkin juga ada dari Bapak Ibu yang di luar Surabaya. Ya, Bapak Ibu, kita akan segera memulai sebentar lagi. Pembicara kita malam hari ini adalah pembicara yang luar biasa karena dia sudah studi banyak sekali tentang literasi Alkitab.
lebih lanjutnya nanti akan didirikan oleh moderator kita, dan moderator kita juga berasal dari salah seorang hamba Tuhan di GKI Manyar, yakni Ibu Linda Mismanto, bersama dengan nanti pembicara kita adalah Bapak Pendeta Anwar Chen, akan bersama-sama dengan kita selama 1 jam lebih ke depan untuk kita menggali Alkitab ke depannya seperti apa, dan saya harapkan aktifnya Bapak Ibu untuk boleh bergabung. Ya, nanti ada sistem pertanyaan juga di akhir Q&A. Saya harap kita yang ingin bertanya bisa chat langsung ke saya, ke Ardian, ya Bapak Ibu, tidak ke chat ke everyone atau semua, tapi bisa langsung ke saya. Jadi kita tidak mengganggu jalannya seminar, karena kalau kita chat ke umum, biasanya akan ada pop-up muncul-muncul chat, dan saya harap itu tidak mungkin bisa mengganggu konsentrasi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lewat chat kepada saya Ardian, atau nanti pada saat momen Q&A Bapak Ibu bisa raise hand, ya, pakai reaction raise hand sambil membuka kamera Bapak Ibu. Oke, tidak berpanjang lebar, saya ingin mengundang untuk mengawali seminar pada malam hari ini Ibu Pendeta Kathy untuk boleh bersama-sama dengan kita dan membuka dalam doa. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sungguh senang kita bisa berjumpa begitu ya, meskipun masih melalui Zoom. Ya, sebelum kita akan bersama-sama memulai webinar kita pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada malam ini, Tuhan mengumpulkan kami melalui media Zoom. Kami akan bersama-sama belajar tentang Alkitab Terjemahan Baru 2 bersama dengan Bapak Pendeta Anwar Chen. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesiapan hati buat setiap kami dan juga kerendahan hati untuk juga mau belajar sesuatu yang baru pada malam hari ini. Terkhusus juga berkatilah Pak Anwar Chen, hamba-Mu yang telah Engkau utus, yang telah Engkau pilih dan juga panggil untuk juga memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Begitu juga Tuhan berkatilah Ibu Pendeta Lindawati Mismanto yang akan memoderatori webinar pada malam hari ini. Dan kiranya juga setiap kami yang mengikuti webinar ini, kami juga dapat menemukan satu kesegaran, pengetahuan, informasi yang juga semakin menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih di dalam aktivitas lain dan juga sebentar lagi akan bergabung, kiranya juga mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kami, belajar sesuatu hal yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Kathy. Kita langsung saja ke Ibu Pendeta Lindawati Mismanto bersama dengan Bapak Pendeta Anwar Chen. Selamat belajar bersama. Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun berada pada malam hari ini, yang tersambung melalui Zoom meeting ataupun melalui live YouTube. Selamat malam, juga izinkan saya menyapa Bapak Pendeta Anwar Chen. Selamat malam Pak Anwar. Ya, ini terakhir, ya, saya ingat terakhir bertemu Pak Anwar 2020 di ruangan Zoom juga. Waktu itu kita belajar dalam program Mantap, belajar bagaimana proses terjadinya Alkitab waktu itu ya, kepada kelas Mantap itu, Mari Mengenal Alkitab. Saya ingat itu September 2020. Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti yang September 2020 bisa search ya, bisa search GKI Manyar Pendeta Anwar Chen. Nah, itu muncul ya, masih bisa belajar ya. Ini ruang apa? Istilahnya keberuntungan kita berada di ruang virtual. Kita masih bisa belajar apa yang sudah pernah di-upload atau diunggah di YouTube begitu ya. Kita masih bisa belajar. Nah, malam ini khusus. Malam kita belajar sesuatu yang istimewa. Nah, izinkan saya berbagi dulu sedikit. Kami, Majelis Jemaat, menerima surat dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, pada bulan Maret 2022 kemarin. 1 bulan yang lalu. Waktu itu LAI mengatakan bahwa akan terbit Alkitab Terjemahan Baru kedua. Nah, Bapak Ibu coba lihat Alkitabnya masing-masing. Yang ada Alkitab fisik seperti saya begini, lihatlah di depan. Jangan-jangan kita belum lahir, ini Alkitab sudah ada. Tertulis terjemahan baru LAI
1974. Betul tidak? Ya. Ketika saya membaca surat itu diposting oleh Sekretaris Umum Majelis, wah bersemangat. Ini sudah hampir 50 tahun nih ya, baru muncul terjemahan baru kedua. Nah, ya ini menarik. Ada apa, mengapa, bagaimana? Nah, malam ini kita ketemu. Sebenarnya LAI memberikan dua pilihan. Apakah kita menayangkan video sosialisasi 10 menit dalam ibadah atau dalam bentuk webinar? Wah, kami sepakat bilang nggak bisa hanya 10 menit, harus belajar 90 menit sampai 120 menit. Kira-kira gitu. Nah, karena kita GKI Manyar mengenal Pak Anwar Chen, langsung teman-teman bersemangat japri Pak Anwar. Jadi cerita begitu Pak, sampai lupa kontak LAI. Tapi Pak Anwar adalah bagian dari LAI. Nanti saya bacakan CV atau profil Pak Anwar ya. Pak Anwar saat ini adalah konsultan ahli di LAI. Mari kita lihat dulu sebentar CV-nya Pak Anwar ya. Bolehkah ditayangkan Kak Keti atau Kak Leo? Nah, supaya kita bisa mengenal. Ya. Jadi siapakah Pak Anwar Chen ya? Pak Anwar Chen adalah nah ini ya, menikah dengan Ibu Marta Romauli Simamora dengan 3 putra, Tobias, Theosis dan Timaeus ya. Namanya saja sudah istimewa. Menunjukkan siapa Pak Anwar. Kalau mau tanya apa arti nama nanti bisa japri ya. Konsultan ahli di Lembaga Alkitab Indonesia. Kita menyadari betapa besarnya peranan Lembaga Alkitab Indonesia di negeri kita. Dan di balik itu ada Pak Anwar bersama tim ya. Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, berpusat Pematang Siantar, dan menarik studi lanjut Pak Anwar dalam filologi. Filologi itu apa? Nanti bisa mungkin nanti bisa kesinggung sedikit. Yang saya tahu filologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masa lalu yang ditemukan dalam naskah tulisan tangan. Ini saya bacanya. Di dalamnya mencakup bidang kebahasaan, kesusastraan, kebudayaan. Wah, keren ya. Menarik gitu ya, interesting sekali. Dan tafsir kitab suci. Studi lanjut, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian doktoral juga, dan khusus disertasinya mengenai Septuaginta. Apa itu? Pernah mendengar? Kitab suci Ibrani yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Berarti Pak Anwar menguasai bahasa-bahasa itu. Studi komplementer dalam bidang linguistik juga dilalui. Jadi LA ini mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah, khususnya salah satunya yang Pak Anwar lakukan ya, memahami teks asli, lalu menerjemahkan dalam bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Selain bahasa Indonesia, ada bahasa daerah. Itu tingkat kesulitannya bukan double. Menurut saya mungkin 4 kali lebih sulit ya, mempelajari teks asli, belum lagi berbagai macam dinamika teks itu sendiri, dengan sejarahnya nanti biar kita belajar bersama. Ini menarik ya, sampai Alkitab kita ada di sini. Kalau saya biasanya belajar sesuatu, semakin itu saya mengerti, itu semakin cinta. Jadi saya mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal mestinya semakin sayang. Semoga malam ini membuat kita semakin mencintai Alkitab kita. Nah, pertanyaannya, mengapa ada terjemahan baru kedua? Dan apa bedanya? Bagaimana proses terjemahan baru kedua itu ada? Sampai hampir 50 tahun kita hari ini ada. Nah, ini menarik ya. Jangan sampai lewatkan. Teman-teman kalau ada yang belum bergabung, ajak ya. Ayo cepatan gabung, karena ini penting. Karena nanti akan dirilis di tahun 2023. Jangan sampai ketinggalan kita ketika tahu, apa sih ini? Saya tidak tahu ya. Semoga kita bisa bersemangat belajar ya. Baik, tanpa berpanjang kata memberikan kesempatan kepada Pendeta Anwar Chen, kalau dari gelar akademis PhD ya, Doctor of Philosophy, betul ya Pak Anwar ya? Ya, dengan segala macam studi yang menarik ya, yang menarik dan unik, tidak banyak yang melakukan studi itu ya. Baik, silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih Ibu Pendeta dan kita semua yang mengikuti ya percakapan tentang pembaruan Alkitab kita ini. Tentu ini adalah satu topik yang kelihatan mendasar ya, karena kalau kita baca Alkitab biasanya kita hanya menyimak isinya sebagai firman Tuhan,
kita jarang berpikir tentang apa yang dilakukan di belakang layar, bagaimana menyiapkannya, siapa orang-orangnya, prinsip-prinsip apa yang diperhatikan. Nah, ini tentu bisa dipahami ya, karena memang kita lebih ingin masuk langsung ke isinya. Nah, malam hari ini secara khusus kita akan belajar bersama tentang upaya untuk memperbaharui Alkitab ini. Karena bagaimanapun kita mengakui, ya, yang kita miliki tangan kita ketika baca firman Tuhan itu adalah terjemahan. Tentu saja terjemahan itu berarti kita harus memperhatikan aspek-aspek kebahasaan ya, yang selalu berubah dari zaman ke zaman. Sedangkan naskah-naskah sumbernya sendiri stabil ya, artinya ya bahasa Ibrani ya teks sumbernya itu nggak berubah tiap tahun seperti itu, atau tiap zaman gitu. Begitu juga yang bahasa Yunani. Jadi disinilah kita menyadari bahwa dalam proses seperti ini kita ingin belajar sejarah sedikit, kemudian kita melihat bagaimana itu dikerjakan di belakang layar, supaya kita memahami apa urgensinya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbarui, meremajakan satu terjemahan. Nah, untuk itu saya akan share ya materi yang saya harap bisa menolong kita untuk menyimaknya dengan lebih baik. Ya, untuk itu izinkan saya untuk berbagi screen dulu. Ya, ini dia mengapa Alkitab perlu diperbaharui. Ya. Nah, mari kita sedikit melirik sejarah. Yang namanya terjemahan dari zaman ke zamannya seperti ini. Sebelum ada Alkitab kita yang sekarang, tentu 400 tahun yang lalu sudah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Secara singkat saja ya, saya sebut misalnya Injil Matius yang diterjemahkan oleh Albert Cornelis Rule. Itu terbit tahun 1629. Nah, kita bisa memperoleh gambaran ya mengenai bahasanya. Maka engkau memberinya nama Emmanuel, artinya Allahu serta segala kita. Saya yakin kita masih bisa menangkap maksudnya, tapi kita juga bisa melihat bahwa ini bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Melayu, itu pun bahasa Melayu yang sudah agak tua. Bukan hanya tua ya, kalau 400 tahun saya rasa sudah wajar disebut kuno. Nah, terjemahan berikutnya Daniel Breuersus juga demikian ya. Lagi terang itu Allah sudah bernama, mungkin maksudnya beri nama ya, Seang. Nah, contoh-contoh saja ini. Nah, terjemahan terkenal dalam bahasa Melayu itu Lydekker. Itu pada abad ke-18. Kita lihat contohnya, pada mulanya, dijadikanlah Allah akan swarga dan dunia. Lihat. Langit itu diartikan swarga. Ya. Jadi mungkin juga dia harus memilih beberapa kata, dan dia belum bisa membedakan dengan sangat persis ya, antara langit dengan swarga. Nah, terjemahan berikut yang lebih dekat dengan zaman kita, itu adalah terjemahan dari Dr. Klinker. Ya. Itu pada abad ke-19. Kita juga bisa baca contohnya, sebermula maka Tuhan telah berfirman pada Abraham demikian. Sebagian kata-kata ini kita cukup kenal ya, tapi orang sekarang tidak akan berbicara lagi seperti itu. Sebermula maka Tuhan. Begitu juga terjemahan Bode, kita bisa mengerti, tapi kita sadari bahasa kita nggak seperti itu. Maka pada awal pertama adalah kalam ya. Dan kalam itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kita menyadari itulah beberapa terjemahan yang menunjukkan pada kita dari zaman ke zaman wajar Alkitab ini diremajakan, diperbarui. Entah itu diterjemahkan ulang atau diperbaiki, dipertajam, kata-kata yang mulai usang diganti dengan kata-kata yang baru. Nah, pada era kemerdekaan Indonesia, sesudah Lembaga Alkitab berdiri pun, yaitu tahun 1954, Lembaga Alkitab Belanda itu masih memegang peran utama dalam penerjemahan Alkitab. Jadi 5 tahun sesudah LAI berdiri, karena memang kita belum sangat siap dari segi ketenagaan, kita masih didampingi oleh tim ahli dari Lembaga Alkitab Belanda. Ya, terjemahan terbaru yang tersedia waktu itu adalah Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh Pendeta Bode. Waktu itu Pendeta Bode akan pulang ke negerinya,
Dia menumpangi satu kapal dan ternyata kapal itu dibom dekat perairan Nias. Ya itulah ya, selalu bisa terjadi malapetaka yang tidak diduga-duga. Namun, Pendeta Bodo sempat mengirimkan draft terjemahan beberapa kitab Perjanjian Lama itu kepada istrinya. Jadi sekitar 40% itu terselamatkan. Ya. Dan tentu ini merupakan warisan yang sangat berharga. Nah, ini hanya memberi gambaran aja. Inilah dia Pendeta Bode. Dia menerjemahkan dengan bantuan 2 penerjemah bahasa Melayu. Ya, waktu Indonesia belum ada, ya memang bahasa yang digunakan itu semua kita sebut sebagai bahasa Melayu. Jadi ketika itu Lembaga Alkitab Belanda, Komisi Luar Negerinya sudah merencanakan akan melengkapi terjemahan Bode, kekurangan yang 60% lagi. Jadi mereka menugaskan pertama-tama yaitu Dr. Solen Grebel, lalu kemudian Dr. Anders Kreins, ya. Itu terjadi selama 7 tahun, tahun 1952 sampai 59. Jadi awal terjemahan Alkitab kita ini sebenarnya bukan tahun 70-an, tapi tahun 50-an. Ya, karena menyelesaikan Alkitab itu butuh waktu yang lama sekali, sekitar 20 tahun. Nah, Solen Grebel sebagai seorang ahli, dia rendah hati ya, dia cukup mengakui kalau pihak Belanda yang menangani terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia itu ada resikonya. Karena bagaimanapun ada sesuatu yang tidak bisa mereka tangkap sepenuhnya. Dan itu paling baik kalau dikerjakan oleh penerjemah yang sungguh-sungguh hidup di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu dia mengakui peranan para asisten orang Indonesia itu lebih penting dibandingkan dalam terjemahan lain. Apalagi waktu itu bahasa Indonesia mulai berpisah dari bahasa Melayu. Ya, induknya adalah bahasa Melayu, tapi ada banyak pungutan dari berbagai bahasa daerah, lalu struktur kalimatnya pun berubah. Dan sekarang kita tahu bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, ya kalau kita bisa sebut salah satu contohnya adalah bahasa Malaysia, meskipun berkerabat, tapi kita tahu itu 2 bahasa yang berbeda. Nah, sementara Alkitab yang baru belum selesai, itu wajar ya, harus ada Alkitab. Kita nggak bisa menunggu sampai Alkitab yang baru itu terbit, kemudian kita baru punya Alkitab. Nah, lembaga Alkitab kemudian menggabung Perjanjian Lama terjemahan Klinker dengan Perjanjian Baru terjemahan Bode. Ini sebenarnya menggabung 2 terjemahan yang beda zaman ini. Ya, ini antara abad ke-19 dengan abad ke-20. Nah, ini adalah satu Alkitab yang darurat sebenarnya. Namun Alkitab ini sempat sangat disukai oleh gereja-gereja. Bayangkan ya, sesuatu yang sifatnya darurat pun kalau sudah digunakan cukup lama itu mulai mendarat dalam kehidupan gereja sampai mereka kemudian merasa keberatan ketika ada terjemahan baru ya. Jadi jangan kira waktu Alkitab kita sekarang ini diterbitkan semuanya lancar-lancar saja. Ada banyak pertanyaan kenapa harus ada Alkitab baru lagi gitu. Karena mereka sudah akrab dengan Alkitab terjemahan lama yang merupakan terjemahan darurat. Nah, ini memberi contoh saja perbedaannya. Lihat. Ya. Terjemahan lama itu mulai dari kata bahwa pada mula pertama dijanjikan Allah akan langit dan bumi. Nah, terjemahan baru mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-katanya sebagian besar kita masih mengerti, tapi struktur kalimatnya memang berbeda. Ya. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu laut yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air itu. Ya, walaupun kita mengerti kata-katanya sebagian, tapi kita tahu bahwa ini jelas bukan bahasa Indonesia. Contoh lain, kalau ini bukan hanya soal bahasa, yang juga berubah atau dipertajam itu adalah isi terjemahan. Ini menyangkut interpretasi atau makna. Terjemahan lama, ini Yesaya pasal 21 ayat 8. Rupanya saya tidak cantumkan referensinya. Di situ dikatakan, maka berserulah ia, seekor singa Tuhan.
Dan itu sengaja saya masukkan dalam tanda kurung. Bahasa Ibraninya itu kalau dibunyikan adalah arye. Memang seekor singa. Cuma konteksnya ganjil ya. Kalau ada satu penglihatan, kemudian ada penjaga yang melihat dari menara, ya mengawasi. Tiba-tiba ada singa masuk di dalam cerita itu. Tidak tahu dari mana asalnya. Dan itu membuat terjemahan-terjemahan kemudian sulit menangani persoalan ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Tahun 1947 ditemukan gulungan Nabi Yesaya. Salinan dari gulungan Nabi Yesaya. Dan itu usianya 2200 tahun. Sehingga dia menjadi naskah tertua yang dimiliki saat itu. Sebelumnya terjemahan-terjemahan yang ada didasarkan pada naskah yang usianya kira-kira 1000 tahun. Nah, lalu para ahli mulai bekerja yang meneliti ini. Dan mereka menemukan rupanya hurufnya itu berbeda posisi dan ada sedikit perubahan. Kata yang digunakan di situ bukan arye, singa, tapi haroe, artinya orang yang melihat itu. Nah, kalau begitu, kata ini sangat cocok dengan konteks Yesaya 21 ayat 28. Makanya terjemahan baru Alkitab kita sekarang berbeda dengan terjemahan lama. Di situ katakan kemudian berserulah orang yang melihat itu. Ya, saya sengaja hanya fokus pada kalimat ini. Yang lain-lainnya memang cukup mirip. Jadi itu contoh bahwa dalam sebuah upaya untuk memperbarui Alkitab, ada bagian-bagian tertentu, memang jumlahnya kecil, yang memang juga meninjau maknanya. Seperti yang juga terjadi antara terjemahan lama dan terjemahan baru. Nah, jadi ketika Dr. Sven Grebel ini mulai bekerja, kalau lembaga Alkitab Belanda mengatakan cepat gitu ya, supaya terjemahan Indonesia itu cepat diterbitkan. Dan untuk itu mereka mau memanfaatkan terjemahan baru dalam bahasa Belanda, Neue Vertaling. Itu terbit tahun 1951. Supaya tidak lambat, terjemahkan saja dari terjemahan. Itu intinya. Namun, Sven Grebel ini seorang ahli. Dan kalau seorang pakar sudah bekerja, dia tidak mau hanya cepat-cepat. Dia mulai melirik teks sumbernya. Oke, misalnya kata Salum. Kata Salum itu apa terjemahannya? Kalau itu hanya berdasarkan terjemahan Belanda, nanti hasilnya tidak konsisten. Ya. Jadi kalau dia menggunakan kata Salum dilihat dalam teks Ibrani, dia bisa tahu di bagian mana kata Salum ini perlu diterjemahkan konsisten sebagai damai sejahtera misalnya. Di bagian mana dia bisa mempunyai makna yang lain. Nah, itulah yang terjadi. Politik juga berubah sehingga akhirnya tanggung jawab penerjemahan baru ini dipindahkan, dialihkan kepada lembaga Alkitab sepenuhnya. Dan pada waktu itu dikeluarkan satu peraturan tentang penerjemahan. Nah, tujuannya adalah supaya terjemahan yang dihasilkan dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi lembaga Alkitab tidak menganggap Alkitab itu sebagai suatu terbitan saja ya. Artinya ya kalau diterbitkan sudah, Anda mau silakan, tidak mau tinggalkan. Lembaga Alkitab ketika menyiapkan itu meyakini bahwa gereja-gereja membutuhkan satu teks yang dapat digunakan untuk pemberitaan firman, untuk perenungan, untuk berbagai keperluan gerejawi yang terkait dengan firman Tuhan. Oleh karena itu betul-betul harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan melibatkan berbagai unsur yang tersedia di gereja-gereja di Indonesia. Nah, jadi dia bukan hanya karya terbitan, tapi dia juga adalah sebuah teks kitab suci. Yang kedua, tafsiran atas teks sumber itu harus didukung oleh mayoritas dari 4 terjemahan baku. Seorang pakar biasanya cenderung untuk menganalisis sendiri apa yang dikatakan teks Ibrani atau Yunani. Dan kadang-kadang mempunyai opini sendiri tentang makna dari teks tersebut. Ini sah-sah saja, tetapi boleh jadi kalau itu hanya pendapat pribadi, tidak di cross-check ya, dicek silang dengan terjemahan-terjemahan yang kokoh ya, misalnya dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, atau Belanda,
Bisa jadi nanti terjemahannya itu 5 tahun lagi sudah dinilai hanya pendapat pribadi dan salah. Oleh karena itulah, supaya aman waktu itu, pengurus mengatakan, kalau ada terjemahan Inggris, misalnya waktu itu tersedia Revised Standard Version, kemudian ada terjemahan Martin Luther, ada terjemahan Vertaling ini, ya, lalu ada lagi terjemahan Prancis. Kalau 3 diantaranya itu setuju terhadap padanan tertentu, nah kita merasa lebih aman. Karena ini juga dikerjakan oleh tim-tim penerjemah yang tangguh, para ahli biblika, para ahli bahasa, tentu dalam bahasa masing-masing. Ini satu gambaran saja mengenai tim penerjemahnya. Ada orang Batak situ, ada orang Jawa, ada ya tentu saja mungkin kalau sebagian dari kita pasti sangat kenal nama Profesor Abineno ya. Ini para pendeta di Indonesia rata-rata kenal nama itu karena Pak Abineno ini banyak sekali menulis buku yang terbitkan lembaga, bukan lembaga kitab, maksudnya BPK Gunung Mulia. Lalu kita lihat juga rupanya ini adalah kerja tim ya, sehingga prosesnya terjadi melalui diskusi, melalui pemeriksaan berulang kali. Dan persis ini yang kami lakukan sampai saat ini. Nah, sesudah ini selesai, supaya ini benar-benar menjadi sebuah teks yang diakui, diberi masukan oleh berbagai gereja, lalu dilakukanlah konsultasi pada bulan Januari tahun 1968. Yang hadir tentu utusan gereja, lembaga pendidikan teologi, ada juga pengamat dari gereja Katolik, dan ada tamu ahli penerjemah, yaitu Dr. Eugene Naida dari Lembaga Alkitab Amerika. Nah, rupanya salah seorang yang hadir, mewakili Katolik, itu adalah Pater Zekwar, Sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Dan dia membawakan satu sesi tentang kesepakatan Vatikan dan lembaga-lembaga Alkitab sedunia, United Bible Societies. Dan itu ditandatangani di London bulan Januari. Jadi pada tahun yang sama ya, konsultasi pada bulan Juni, pada bulan Januari sudah ditandatangani dokumen yang amat penting ini. Karena dokumen ini menyepakati prinsip-prinsip di dalam kerjasama untuk menerjemahkan Alkitab oleh gereja yang berbeda-beda. Rupanya, Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II sangat terbuka untuk bekerja sama dengan gereja-gereja yang lain, terutama gereja-gereja Protestan. Ya. Jadi, kita bisa lakukan terjemahan bersama asal kita menghargai juga berbeda-berbeda. Misalnya, Gereja Katolik itu tidak bisa menerbitkan kitab suci tanpa mencantumkan Deuterokanonika. Jadi kitab suci yang lengkap itu harus ada Deuterokanonika. Kalau kita gereja Protestan malah tidak boleh mengandung Deuterokanonika. Ya, jadi itu disepakati, akhirnya diterima. Kalau kita memang mau melakukan terjemahan bersama dan menerbitkan Alkitab yang digunakan oleh umat Katolik dan gereja lain, itu berarti LAI harus bersedia menerbitkan edisi Katolik. Dan ini akhirnya disepakati. Nah, inilah salah satu cuplikan gambarnya, konsultasi PB tahun 1968. Nah, pada waktu itu sebenarnya tim Katolik sudah mengerjakan terjemahan mereka sendiri, bahkan sudah menerbitkan bagian perjanjian baru ya. Rupanya ketika semuanya dipertimbangkan ulang dan melihat visi bersama supaya kita betul-betul menghasilkan terjemahan yang bisa digunakan oleh beragam gereja di Indonesia, tim Katolik yang dipimpin oleh Pater Cronen akhirnya memutuskan supaya terjemahan Katolik itu tidak jadi diterbitkan. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat-sangat besar ya. Saya sendiri sebagai orang yang bergelut dalam bidang ini puluhan tahun, ya sekarang ini tahun ke-30 saya di Lembaga Kitab Indonesia, bisa merasakan andai kata pekerjaan yang sudah dilakukan selama 2 dekade, itu tiba-tiba saja harus ditinggalkan. Wah, itu kita bisa merasakan pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi, ini sekali lagi menjadi sebuah catatan yang amat penting bagi kita,
rupanya demi satu visi kebersamaan, ya, ada hal-hal yang perlu juga dikorbankan. Dan Gereja Katolik bersedia melakukan itu. Lalu ya sesudah itu, untuk proses finalisasi, tim Katolik membaca draft yang sudah ada, memberi masukan-masukan, sedangkan yang tim Lembaga Kitab Indonesia memeriksa terjemahan Deuterokanonika, yang juga sudah dilakukan oleh tim Katolik. Jadi proses yang membuat Alkitab kita hadir dalam 2 edisi, yaitu edisi Katolik dan edisi umum, itu benar-benar adalah proses yang sangat ekumenis. Oleh sebab itulah kebersamaan yang melahirkan Alkitab terjemahan baru merupakan upaya ekumenis pertama dalam penerjemahan Alkitab, ya, dan penerbitan Alkitab di seluruh dunia. Ya, terjemahan baru itu terbit tahun 1974, sedangkan terjemahan baru plus Deuterokanonika itu terbit tahun berikutnya. Jadi sejak saat ini semua terjemahan yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, itu diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan lagi. Sesudah kira-kira 50 tahun lebih, ya, kalau kita hitung mulai dari waktu penerjemahannya di era tahun 1950-an, sekitar 60-70 tahun lebih. Alkitab itu sudah digunakan, diterjemahkan, kemudian digunakan oleh gereja-gereja. Mengapa diperbarui? Ada 4 alasan pokok. Pertama, memang selalu terjadi perkembangan dalam bahasa penerima. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Kedua, memang seperti yang contoh di dalam tadi di atas, naskah-naskah Laut Mati, penelitian naskah juga menolong kita mempertajam terjemahan bagian-bagian tertentu. Memang tidak banyak, tapi ini kalau kita bisa perhalus dan pertajam, kita akan lakukan. Itulah bentuk integritas ilmiah. Kita orang Kristen ini, umat Kristen, tidak ragu-ragu untuk mengadopsi, mempertimbangkan temuan-temuan baru, asalkan itu betul-betul sungguh-sungguh sudah diteliti dengan seksama dan ada buktinya yang konkret. Lalu yang ketiga, memang pemahaman kita tentang Alkitab, itu disebut sebagai eksegesi, ilmu tafsir, itu juga mengalami perkembangan. Dan terakhir, ilmu penerjemahan pun tidak statis, mengalami banyak kemajuan. Sehingga kita mengerti yang disebut terjemahan yang tepat itu bukan hanya terjemahan harfiah, tapi terjemahan yang maknanya memang sesuai dengan maksud dalam konteks tertentu. Ya, sebelum Alkitab ini secara lengkap diperbarui, sebenarnya perjanjian baru itu mulai direvisi atau diperbarui sejak tahun 1986. Ya. Dan saya secara singkat saja menyebutkan, menjelang finalnya juga dilakukan konsultasi Cipayung pada bulan November, ya, tahun 1995, maaf. Dan akhirnya naskahnya terbit 2 tahun kemudian. Lalu dilanjutkan dengan pembaruan, ya. Kalau disebut dengan revisi di sini, itu bukan berarti ada yang salah dan sebagainya. Itu satu istilah untuk mengatakan dilakukan pembaruan, revisi, melihat ulang, itu artinya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Tentu saja yang paling mudah adalah, paling kecil dan paling mudah adalah mengikuti kaidah bahasa terkini. Ya. Misalnya tanda-tanda baca. Kalau dalam Alkitab kita yang sekarang, sering sekali kalau kita ingin membuka satu kutipan atau ujaran langsung, itu pakai titik 2. Yesus berkata kepadanya, titik 2, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, dalam kaidah terkini, itu tidak lagi titik 2, tapi koma. Jadi kami melakukan penyesuaian di seluruh Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi dalam hal yang kecil ini, perubahannya mencapai ribuan, banyak sekali. Nah, kita juga lihat kata seperti daripada. Daripada tentu sering sekali digunakan untuk perbandingan. Misalnya kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Dalam Alkitab TB1, daripada itu ditulis terpisah. Ya. Sekarang kalau menurut kaidah terbaru,
terkini itu harus disatukan. Tetapi kata daripada itu hanya dipakai untuk perbandingan. Padahal di dalam TB, kata daripada bukan hanya perbandingan, juga digunakan untuk kata sumber, ya, maksudnya dari sumber mana atau dari asal mana. Ya. Nah, oleh sebab itulah ketika kita berdoa Bapa kami, ada doa mengatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kita akan sesuaikan ini dengan kaidah bahasa kita sekarang. Kita coret kata dari pada itu, kita hanya pertahankan kata dari. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, ini contoh-contoh sederhana saja ya, mengenai ejaan, penulisan kata. Sorga, kita juga ikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menjadi surga. Ya. Korban, ya, kalau disebut korban itu bisa bermakna dua. Bisa memang menunjuk kepada persembahan, tapi bisa juga menunjuk kepada objek yang menjadi akibat dari suatu tindakan atau satu peristiwa. Ya, misalnya kalau kambing ditabrak itu jelas korban tabrakan, kan gitu. Tapi kalau kambingnya tidak jadi mati, itu malah kemudian nanti dijadikan kurban, nah itu kurban namanya. Ya. Nah, supaya tidak ada keraguan-raguan, ini kami pilih. Kalau memang maksudnya adalah persembahan, kita pakai istilah kurban. Kita juga perhatikan kata-kata yang langka atau berubah makna. Misalnya, dalam Alkitab kita, beberapa kali digunakan kata ganja. Padahal maksudnya itu adalah bagian dari tiang bangunan, ganja itu. Ya. Contohnya adalah 1 Raja-Raja 7 ayat 17. Sekarang ini kata ganja itu paling sering dikenal sebagai narkoba. Jadi ini tentu tidak lagi tepat untuk pemakaian pada masa kini. Maka kita upayakan ada satu padanan lain menggantikan kata ganja ini. Dan untuk itu kami tidak hanya mencari kata ganja lalu mencoretnya demikian saja, tapi biasanya setiap perubahan kami harus lihat apa yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti bukan kata ganja, tapi yang akan digunakan itu kata tiang. Bisa juga balok. Yang jelas itu tidak lagi kata ganja. Kata ganja akan hilang selamanya dari Alkitab kita. Dan itu wajar ya, karena memang makna telah berubah, bahkan bisa membuat orang salah mengerti. Ya. Jadi kalau pembaca Alkitab sampai tidak tahu ada kata ganja dalam Alkitab, berarti belum khatam. Ya, belum seluruhnya baca Alkitab. Itu aja indikator yang sederhana. Nah, ada kata-kata tertentu masih digunakan, ya, tetapi kita tahu kata ini mulai bergeser maknanya. Misalnya, Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita. Yang dimaksudkan perkara di sini adalah hal besar ya, sesuatu yang besar gitu. Nah, itu dari bahasa Ibrani ya, Hiktil Adonai La'ashot Imanu dan seterusnya. Oleh karena itu kami ganti kata perkara, mengingat kata perkara sekarang ini sering sekali menunjuk kepada kasus di pengadilan ya. Jadi kasus. Kita bandingkan dengan bahasa Ibrani lalu kita usulkan Tuhan telah melakukan perbuatan besar pada kita. Maka kita bersukacita. Jadi yang diubah itu sebenarnya perkara di situ lebih spesifik mengacu kepada perbuatan. Begitu juga kata ipuh ya. Saya sendiri tidak mengerti apa itu ipuh kalau tidak buka kamus. Jadi ya ini jelas satu kata yang perlu diganti karena memang tidak dimengerti lagi. Ya. Kita ganti menjadi racun pahit karena memang la'ana di dalam bahasa Ibrani ya bermakna ya semacam racun pahit ya. Jadi kita sesuaikan dengan maksud dari teks aslinya. Ya, hanya sedikit memberi gambaran, inilah sebagian dari tim yang mengerjakan Alkitab kita ini. Ya, beberapa di antaranya, ada 2 di antaranya sudah meninggal dunia. Ya, ini Romo Parera meninggal dunia belum lama ya. Begitu juga Ibu Deborah yang di belakang itu, ya itu juga telah
meninggal dunia. Ya, Pak Bungan ini yang di tengah di samping saya ini adalah anggota yang tertua. Sekarang usianya sudah 80 tahunan. Pak Bungan ini sangat istimewa karena dia dulu turut sebagai anggota tim yang mengerjakan Alkitab kita sekarang. Jadi dia tetap Tuhan izinkan hidup untuk turut memperbarui pekerjaannya sendiri. Ini langka sekali ya. Jadi kita berharap Pak Bungan tetap sehat, bisa turut menyaksikan penerbitan Alkitab terjemahan baru edisi terbaru. Nah, contoh lain. Ya. Saya pikir kebanyakan kita generasi sekarang ini sudah kurang memahami kata khamir. Ya. Misalnya Galatia 5 ayat 9 mengatakan sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Tentu ketika kita mau mengganti kata ini, sekali lagi kita kembali kepada teks aslinya. Mikra zumholon tofurama zumoi. Lihat ya, di sini ada permainan kata. Kalau zume itu artinya ragi. Lalu kata kerjanya adalah zumoi, meragikan. Andai kata dalam bahasa Indonesia digunakan sedikit ragi sudah meragikan seluruh adonan, wah itu ideal. Karena permainan kata itu persis gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Mungkin dalam bahasa daerah ada yang bisa melakukan itu. Maka kita cari maknanya. Kalau disebut zumoi artinya kalau sesuatu adonan ditambah dengan ragi, maka ragi itu adonan itu akan mengembang. Lalu ya kita terjemahkan seperti itu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Nah, ini contoh lain lagi. Di antara tim ini ada juga beberapa anggota yang muda ya. Ini juga konsultan-konsultan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi konsultan yang lebih senior seperti saya ini. Ya, saat ini sedang studi juga. Nah, kita juga perhatikan perubahan dari segi terjemahan. Ada istilah misalnya korban api-apian. Saya suka heran ketika kita pembaca Alkitab ini membaca istilah itu, kita tidak keberatan, kita anggap cukup jelas. Padahal kalau kita berhenti sebentar bertanya, itu korban api-apian itu apa ya? Baca Alkitab ini sangat toleran ya terhadap terjemahannya yang ada sekarang. Jadi kami ketika menyisir ini berpikir ini apa ya? Korban api-apian. Lalu seperti yang tertulis di dalam teks Ibrani yang tercetak tebal ya, Ishe itu mirip dengan es, yaitu api. Berarti ini sejenis sinonim untuk olah korban bakaran. Oleh karena itu, kita mengusulkan satu perubahan yang lebih pendek. Sebenarnya kalau mau diperpanjang, itu ada korban yang dibakar dengan api. Seperti itu ya. Tapi ini mungkin terlalu panjang, sehingga kami akhirnya mengusulkan supaya ini menjadi kurban oleh api. Nah, ada juga pembaca Alkitab yang ketika membaca kata tertentu, salah paham. Salah satu contohnya adalah kata berubah setia. Ya, misalnya, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Yang dimaksudkan dengan kata berubah setia, itu artinya bila kesetiaanmu berubah. Itu maksudnya. Jadi pernah ada pembaca Alkitab menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia, dan saya yang menerima teleponnya. Waktu itu masih di Bogor ya. Dia katakan, berubah setia apakah bukan berarti berubah menjadi setia? Waduh, ini salah paham ini. Yang dimasukkan tuh yang tadinya setia menjadi tidak setia. Wah, kalau begitu ini salah satu istilah yang ambigu. Saya langsung daftarkan istilah ini harus diubah supaya lebih jelas maksudnya. Lalu kami memutuskan bila kamu berlaku tidak setia. Nah, ini kan sangat terang ya. Kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Jadi kita langsung terjemahkan apa adanya ya. Nah, di beberapa tempat, Alkitab kita ini memang diterjemahkan dengan tepat. Tetapi bahasanya
sangat bebas ya. Sangat jelas tapi juga sangat bebas. Padahal Alkitab terjemahan baru ini adalah salah satu terjemahan yang cenderung harfiah. Jadi kita tidak mengganti maknanya, tapi kita cenderung mempertahankan karakternya yang agak harfiah. Ya, misalnya kata yang cepat tebal itu baptisma metanoes eis aphesin hamartion. Itu kalau harfiah adalah baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Bandingkan dengan terjemahan yang ada sekarang. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini sangat jelas dan juga tepat maknanya. Tapi ini jelas adalah terjemahan yang lebih bebas. Jadi kami kembalikan kepada terjemahan yang lebih menghormati karakter TB, terjemahan baru yang cenderung harfiah. Ya, kadang-kadang ada kata-kata tertentu yang ditinjau ulang, karena memang ada kesalahpahaman tentang kata itu. Misalnya, contohnya adalah kata kusta. Nega saarat. Kalau sekarang orang mendengar kata kusta ya dalam bahasa Indonesia, yang mereka bayangkan itu adalah sejenis penyakit Hansen, penyakit saraf ya. Kalau kusta sudah diderita oleh seseorang, nanti anggota tubuhnya itu bisa membusuk. Ya. Sampai akhirnya jarinya akan hilang dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita membaca gejalanya dan juga dikatakan di dalam teks Ibrani itu penyakit menular ya, penyakit yang bisa menyebar. Dan itu menyebarnya bisa di bahan-bahan kulit sampai kepada dinding-dinding rumah. Sebenarnya kalau kita menggunakan padanan yang modern ya, ini mirip yang jamuran gitu, gejala jamuran gitu. Ya. Tapi gejala jamuran itu terlalu modern gitu ya untuk zaman Alkitab. Lalu ya kita sekarang mengusulkan supaya kata kusta ini diganti menjadi penyakit kulit menular ya, atau penyakit menular yang menyebar ya ke bahan seperti pakaian dan lain-lain. Nah, ini termasuk contoh yang juga perlu ditinjau ulang. Kata malakoi dan arsenekoitai itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ya, mungkin kata banci orang masih mengerti, tapi kata pemburit, wah kebanyakan orang sudah tidak lagi memahaminya. Ya, hanya menduga-duga maknanya. Nah, tentu ketika kita mau mengubah ini, kita tidak hanya mengubah katanya dengan istilah Indonesia, kita lihat dulu apa yang katakan oleh teks Yunani. Kata malakoi itu dari kata malakos ya, artinya yang halus-halus gitu. Jadi kalau begitu dia berbicara tentang ya orang-orang tertentu ya, laki-laki yang memang karakternya seperti nanti yang diterjemahkan secara lebih deskriptif. Rupanya ini menyebut sepasang ini, yaitu sepasang laki-laki dalam hubungan sejenis. Ada pihak yang lebih aktif atau maskulin, ada pihak yang lebih pasif atau feminin. Begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu, sudah ditinjau, ini tidak ada istilah yang khusus dalam bahasa Indonesia. Maka ini diterjemahkan saja secara lebih deskriptif. Laki-laki yang ditiduri, serta laki-laki yang melakukannya. Nah, ini memang sudah jelas itu maknanya. Ya, daripada mempertahankan yang lama, kita mengupayakan satu terjemahan yang lebih jelas dan sesuai dengan makna istilah Yunani yang digunakan. Ya, dalam seluruh proses itu yang dimulai di era tahun 1980-an, kalau kita mengingat apa yang dilakukan terhadap Perjanjian Baru ya, sampai sekarang tidak terasa seperempat abad telah berlalu. Saya masih ingat ketika saya bergabung di Lembaga Alkitab Indonesia, sudah mulai ada tugas untuk itu, dan itu baru selesai ketika usia saya sudah sedemikian tinggi juga. Memang ini berat karena kita harus lakukan dengan menyisir baris demi baris, kata demi kata. Supaya dengan demikian terjemahan yang diperbarui ini tetap menjadi terjemahan yang akurat, ya tepat,
sedapat mungkin jelas dan sedapat mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah dan wajar. Ya, jadi sesudah proses ini semuanya, draft-draft sudah dihasilkan, sudah dibaca berulang kali, tetap dilakukan lagi konsultasi. Kali ini konsultasinya kita buat lebih lebar, lebih besar daripada yang lakukan pada tahun 1960-an. Ya, tahun 2016 kita lakukan 3 kali ya, Manado, Maumere, dan Medan. Tahun berikutnya juga 3 kali di Jogja, Jayapura, dan di Pontianak. Dan ini memuncak pada tahun berikutnya itu di konsultasi di Caringin. Itu konsultasi nasional ya. Itu memang konsultasi yang merupakan semacam ya puncak dari konsultasi regional. Supaya demikian hasilnya itu dipresentasikan kepada para pimpinan umat, pada pakar-pakar yang diundang, supaya ini menjadi terjemahan kita bersama-sama di Indonesia. Memang konsultasi itu dihadiri oleh katakanlah Ketua Umum PGI, juga oleh KWI, ada 5 orang uskup ya ikut di dalam konsultasi ini. 4 orang diantaranya adalah ahli biblika, ahli Alkitab, dan juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan sinode ya. Nah, dari segi profilnya, konsultasi ini juga direstui atau katakanlah dibuka oleh Menteri Agama pada saat itu. Jadi ini satu konsultasi yang dengan serius memperhitungkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh tim dan juga berbagai masukan yang diterima selama konsultasi regional. Nah, inilah saatnya hasil itu diolah kembali dan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi itu akan diterbitkan, dipersembahkan kepada umat Kristiani dari berbagai latar belakang gereja di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi bahan pengantar bagi kita untuk diperdalam lebih lanjut. Terima kasih, Bu. Saya serahkan kembali kepada Ibu Pendeta. Ya. Terima kasih, Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwarcan yang sudah mengajak kita dalam perjalanan lebih dari setengah abad ya. Bagaimana proses Alkitab sampai ada di tangan kita dalam bentuk seperti yang kita miliki. Dan sebentar kita bersiap untuk menyambut terjemahan baru kedua. Saya terharu ya karena saya ingat saya masih punya terjemahan lama. Itu milik mama saya, Pak. Di warung udah letak gitu ya. Saya menyimpannya sebagai pusaka gitu ya. Ya, meskipun memang sulit membacanya karena kita sudah tidak menggunakan bahasa itu ya. Baik, kita akan menggunakan waktu di depan ini untuk boleh bertanya ya. Bapak, Ibu, Saudara, ini kesempatan berharga untuk bisa bertanya kepada Pak Anwar bersama dengan kawan-kawan di balik semua proses ini. Lebih dari, kalau dilihat tadi 30 tahun Pak Anwar ada di LAI ya, sudah berkarya di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, silakan Bapak Ibu. Iya, betul 30 tahun ya. Bahkan tadi mengatakan ketika bergabung dengan LAI pun proses terjemahan baru kedua sudah mulai dilakukan ya, sudah berproses ya sampai sekarang. Ya, benar. Nah. Kita yang nggak tahu itu cuman bilang kok lama banget sih gitu. Tapi prosesnya begitu rumit, begitu teliti sampai titik koma saja itu sangat diperhatikan ya, sampai ejaan demikian rupa, tanda baca sedemikian rupa. Baik. Apakah ada yang bertanya secara langsung bisa open cam ya dan mengangkat tangan supaya saya bisa tahu? Silakan dapat open mic ya tentunya ya, atau mengangkat tangan dulu nanti saya daftarkan ya. Mengangkat tangan boleh pakai fitur raise hand yang ada di ruangan Zoom ini di platform Zoom atau dengan tangan manual begini ya, enggak apa-apa. Semoga saya bisa lihat. Kalau saya nggak bisa melihat nanti Kak Aan bisa nanti bantu saya. Ini tidak semua tampak di layar ya. Baik, silakan. Oh ini saya jadikan galeri aja. Oke, baik. Saya mencatat di sini ada Bapak Krisman Oposunggu.
ya. Lalu Bapak Joshua. Oke, baik. 2 dulu, apakah ada mungkin satu lagi mendaftar? Nah, sementara yang menanyakan lisan dulu ya, sambil sebentar pertanyaan yang via chat room bisa dikumpulkan oleh Kak Adrian. Silakan. Mulai dari Pak Krisman. Silakan Krisman. Ya Ibu, terima kasih Bu. Halo, sudah dengar? Mendengar Pak. Ya. Ya. Ya, Pak Anwar, terima kasih kesempatannya. Saya ini Jumat Bapak di Gatu Menteng dan juga kalau nggak salah anak saya itu Bapak yang berkati pas jadi bayi ya, jadi mungkin kamu ya ingat ya. Yang saya tanya itu adakah referensi dokumen-dokumen asli tersebut kayak source penelitian laboratorium baru yang ada di Indonesia yang bisa kita referensi gitu ya. Maaf Pak, bisakah agak keras Pak? Kurang jelas, agak keras mungkin lebih dekat. Yang bisa kita refer, yang bisa di-share physically supaya kita belajar. Saya lagi belajar Alkitabnya, lagi belajar Bible Pak. Kayak yang aslinya, yang cinta gitu. Saya kurang menangkap. Apakah Pak Anwar menangkap? Mungkin Bapak perlu agak pelan ya. Jadi, maksudnya suara pelan pecah. agak. Mungkin agak pelan. Iya pecah. Ya, agak pelan. Maksudnya perlahan-lahan Pak. Mungkin. Apakah ada referensi seperti Septuaginta yang itu yang ada di Indonesia yang bisa kita lihat, pelajari, yang bisa di-share gitu? Apakah ada referensi? Kan Alkitab ini ada referensi yang digunakan. Nah, terjemahan yang awalnya itu adakah yang bisa kita lihat di Indonesia ini, yang bisa pelajari? Terjemahan maksudnya terjemahan lama kah atau terjemahannya? Amang, ya yang lama, yang halamannya. Oh, yang sumbernya. Lama. Ya, itu sebagian terjemahan yang sekarang ini ya, itu ada. Dulu itu dikerjakan dengan kartu-kartu kecil, ya. Jadi mirip dengan katalog. Jadi misalnya ayat 1, Kejadian 1 ayat 1 itu satu kartu, ya. Namun yang tersedia atau tersimpan di perpustakaan kami itu, museum kami itu sebagian. Rupanya dalam proses pindah-pindah ada yang hilang. Tapi seluruhnya itu sudah masuk menjadi Alkitab kita. Dan di situ kita bisa melihat ya misalnya baris pertamanya itu ada ya terjemahan yang lama, lalu ada usul terjemahan baru, lalu sampingnya ada kutipan-kutipan dari beberapa terjemahan yang dipertimbangkan ya. Ada juga dalam bahasa aslinya. Nah, ini semua membuat kita melihat bahwa ternyata tim yang lama itu juga bekerja sangat-sangat tekun dan teliti. Ya, tentu saja waktu itu belum ada komputer. Kalau mereka mau mencari satu istilah, mereka gunakan concordance biasa ya, dalam bentuk kertas gitu. Sehingga mereka bisa lihat misalnya kata yang di dalam Alkitab kita sering itu yang selalu harus diterjemahkan kasih setia atau ada makna yang lain. Nah, seperti itu. Itu bisa mencapai ratusan, bahkan di beberapa istilah itu bisa mencapai ribuan. Ya, jadi itu jelas merupakan data yang bisa kita lihat secara langsung dalam proses penerjemahan yang dilakukan oleh tim. Sekarang kami tidak gunakan kartu itu karena sekarang ini kita berada di era menggunakan komputer. Jadi ada software yang digunakan, yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga Alkitab sedunia ya. Nah, software itulah yang membuat kami bisa memeriksa ya konsistensi berbagai istilah, sehingga itu juga menolong kita karena sebagaimanapun juga kalau dikerjakan hanya secara manual ada hal-hal yang kadang-kadang terlewatkan. Nah, itu contoh soalnya. Jadi kalau maksudnya itu referensinya, ya saya bisa bercerita sedikit seperti itu. Apakah itu yang dimasukkan Amang atau maksudnya apakah kami gunakan referensi kitab-kitab? Ya. Terima kasih, Mang. Ya. Jadi bisa di-share Semoga ke ini publik, menjawab ya minimal sebagian dari pertanyaan Amang ya.
Apakah sudah terjawab, Terima Bapak? kasih, Mang Ibu. Itu bisa di-share ke publik. Bisa di-share ke publik. Orangnya pecah. Ya. YouTube ini kah, Pak? Bukan, referensi yang lama itu apakah bisa di-share ke umum, kayak ke saya yang lagi pengen belajar langsung dari source-nya gitu loh, Ibu. Ini Pak Anwar yang bisa menjawab. Terima kasih, Ibu. Bisa. Halo? Ya Pak, sudah mendengar. Bisa tadi jawabnya begitu ya. Pak Anwar mute. Ya, maksudnya ya, ini tidak termute sebenarnya. Saya harap bisa jelas ya. Bisa Pak. Ya, baik. Ya, sudah terjawab Bang Tristan ya. Baik, saya baru menyadari ya bahwa luar biasa ya proses penerjemahan Alkitab di masa lalu itu para ahli itu bekerja dengan tanpa kita hari ini masih terbantu oleh software. Pada masa itu berarti betul-betul luar biasa ya pekerjaannya cukup sulit ya, dengan satu baris diketik. Kami masih simpan mesin ketik kunonya itu. Luar biasa ya. Ya, itu kalau bukan kecintaan yang luar biasa pada pekerjaan ini dan pada kita tentunya ya para pembaca yang mereka pasti membayangkan membantu para pembaca juga dalam bahasa daerah. Ya, itu luar biasa ya. Dalam bahasa daerah sekian ratus ya di Indonesia ya sudah berhasil ya Pak Anwar ya. Kalau bahasa daerah perjanjian barunya itu ya kira-kira 110 atau kurang lebih. Lalu yang perjanjian lama atau lengkapnya itu baru 34. Ya. Saya mengerti kenapa begitu sedikit, karena ya mengerjakan Alkitab itu lama sekali ya. Betul. Apalagi menemukan padanan dalam bahasa itu tidak mudah ya. Bahasa daerah juga. Betul. Baik, Pak Yosua, silakan Pak Yosua. Setelah itu nanti Ibu Secalila Wiono, nanti saya jeda sebentar untuk masuk ke pertanyaan yang untuk meneruskan pertanyaan via chat. Ya, silakan Pak Yosua. Ya, selamat malam Bu Linda, selamat malam Pak Anwar. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini terus terang saya pribadi salut atas kerja dari LAI dan tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk terjemahan yang baru ini. Cuman satu yang mengganjal tadi cuman untuk Yohanes Pembaptis tadi kan di terjemahan yang sekarang kan itu sebagai dia yang speak gitu loh, dia yang berkata. Ya. Nah, cuman kok diartikan di dalam yang LAI yang terbaru ini tidak berkata, hanya sebagai deskripsi cerita seperti seorang wartawan nulis di kejadian gitu loh Pak. Tapi kalau yang di Alkitab yang tadi Yohanes Pembaptis kan dia berbicara dan itu itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, pertanyaan saya apakah terjemahan yang terbaru ini juga dipadankan dengan terjemahan awal yang Melayu Pak. Jadi disandingkan dengan awal pertama kali, soalnya takutnya gini Pak, yang kita terima itu sudah jauh sekali perbedaan sehingga tidak mempunyai arti yang sama, takutnya gitu sih. Atau misalnya dengan dipadankan dengan bahasa yang lain, misalnya dengan bahasa Inggris itu bagaimana, atau bahasa yang aslinya justru Ibrani itu dengan terjemahan yang baru ini apa melenceng atau tidak dengan hasil yang terbaru ini. Itu sih Pak, pertanyaan kedua. Terus yang pertanyaan ketiga ini saya pernah menerima message WA, itu sebuah Alkitab suara Pak. Nah Alkitab suara ini saya takjub gitu loh Pak terhadap message WA ini, karena kita sudah tidak perlu membaca Alkitab lagi, cukup menyetelnya gitu dan dia berbicara ke kita. Nah ini yang saya sanksikan adalah ini
yang bikin siapa? Apakah termasuk LAI juga atas pengawasan LAI? Karena ini kita juga bisa di change language-nya menjadi misalnya ingin bahasa Inggris itu ada bahasa Inggrisnya Pak langsung. Bahkan untuk terjemahan bahasa Jawa gitu ada Pak gitu. Saya pernah menerima WA dari grup itu seperti itu Pak. Itu aja, terima kasih Pak Anwar. Ya, langsung ya Pak Anwar, karena Pak Yosua langsung 3 pertanyaan. Baik, saya share lagi screen saya ya, supaya bisa kita lihat bersama lagi yang ditanyakan itu. Ya, oke, itu hampir di bagian terakhir saya ingat. Yang soal apa ini? Ya ini dia saya ingat. Ya. Jadi kalau kita bandingkan terjemahan yang sekarang ini itu menggunakan bentuk apa ya, kalimat langsung ya. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Sedangkan di dalam bahasa Yunani-nya digunakan bentuk metanoia itu ya pertobatan, kan seperti itu. Nah, baptisma itu ya baptisan. Tentu saja kalau mau dipahami dari segi maknanya, ya apa yang ditulis di dalam Alkitab kita sekarang ini, ya tepat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi yang diberitakan Yohanes itu apa? Ya baptisan. Tapi baptisan apa? Tobat. Bahwa orang bertobat lalu dibaptis, kan begitu. Apa tujuannya? Pengampunan dosa. Lalu kalau dikatakan Allah akan mengampuni dosamu, ya tepat. Pengampunan dosa itu kan Allah yang mengampuni. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah terjemahan ini, terjemahan yang bebas. Walaupun tepat, tapi dia bahasanya bahasa yang lebih bebas. Jadi kita mendekatkan dengan teks Yunaninya, supaya dengan demikian dia ya lebih mirip dengan bunyi teks atau bentuk teks Yunani. Itu yang kami upayakan. Jadi walaupun ada kata baptisan, nah itu di dalam kata baptisan itu sebenarnya ada peristiwa. Ada orang yang dibaptis, kan itu. Ada orang yang membaptis. Begitu juga kata pengampunan, ya jelas. Ada yang mengampuni, ada yang diampuni. Berdosa juga demikian. Jadi ini soal metode penerjemahan yang berbeda. Karena Alkitab terjemahan baru itu metodenya sebenarnya adalah yang cenderung lebih harfiah, maka kami mencoba mengupayakan supaya dia lebih selaras dengan bagian-bagian yang lain. Ya. Jadi ada lagi jenis terjemahan lembaga kitab Indonesia yang lain yang disebut dengan bahasa Indonesia masa kini. Nah, ini memang cenderung lebih bebas bahasanya. Walaupun maknanya tidak jauh beda dengan kitab kita ini. Nah, terjemahan yang ada sekarang ini untuk Markus 1:4 sebenarnya lebih mirip dengan yang BIMKA ini, yaitu bahasa Indonesia masa kini. Ya, jadi itu lebih dari segi pengungkapannya ya. Bukan terutama dari segi maknanya. Ya, itu yang saya bisa terangkan sekali lagi kepada Bapak ya. Nah, soal bagaimana kami membandingkan TB, Alkitab yang sekarang ini, kemudian yang sedang diperbarui, Alkitab Melayu, itu tentu kami perbandingkan. Tetapi kami tidak hanya perbandingkan antar terjemahan. Karena semua terjemahan itu ada sumbernya. Apakah dia dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, Belanda, Prancis, atau Jerman, semua ada sumbernya. Dan sumbernya sama. Jadi kita selalu berangkat dari sumber yang sama dulu. Yaitu ya bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Saya rasa itu yang penting. Jadi kita tidak hanya mengambil atau mencontoh terjemahan lain. Kalau ada sesuatu yang sulit ditemukan padanannya, ya kami lirik-lirik terjemahan yang lain. Ya, itu bisa dalam bahasa Melayu yang dulu, terjemahan lama juga, ya, termasuk juga dalam bahasa Indonesia masa kini kami juga bahkan lirik. Karena kadang-kadang itu membuat kita jadi terinspirasi. Oh ya ini sebagai padanannya ini, ya. Bahkan terjemahan dalam bahasa asing juga kita lirik. Kalau ada kesulitan dalam menemukan
padanan. Ya, tapi itu bukan terjemahan dari salah satu Alkitab dalam bahasa asing. Ya, itu yang saya bisa tegaskan ya. Jadi kita misalnya kadang-kadang ada orang mempunyai kesan kalau terjemahannya sudah lama berarti lebih tepat. Itu dia. Sudah beberapa kali ada yang mengungkapkan itu pada kami di Lembaga Alkitab Indonesia. Ada yang masih sangat suka terjemahan lama. Kenapa? Itu lebih tepat karena dia lebih kuno. Terjemahan yang lebih kuno tidak lebih tepat. Tetapi teks yang kuno, ya beda ya. Kita harus bisa bedakan antara naskah kuno dengan terjemahan kuno. Kalau naskah kuno, kata-kata dalam bahasa Ibrani, semakin tua, semakin dia cenderung lebih dekat dengan sumbernya. Ya, sedangkan kalau terjemahan kuno bukan berarti dia semakin dekat dengan sumbernya. Ya, karena keterbatasan bahan-bahan yang ada, kadang-kadang mereka justru lebih jauh dari sumbernya. Itu dia kalau terjemahan yang sudah kuno. Ya, misalnya saya tidak ragu mengatakan ini pernah dalam sebuah seminar di Lembaga Alkitab Indonesia, saya menjadi pembicaranya tentang King James. King James itu usianya 4 abad. Kebanyakan orang berpendapat, wah ini King James ini terjemahan yang asli gitu. Mana ada terjemahan yang asli? Yang asli itu ya, kalau kita bisa gunakan kata asli ya, dalam arti tertentu, yaitu naskah-naskahnya. Apakah Ibrani, Aram, atau Yunani. Jadi King James itu juga ketika dibandingkan dengan teks-teks sumber tadi, bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, ya dia jelas bisa diperbaiki, bisa diperbarui, karena dia adalah hasil sebuah tim 4 abad yang lalu. Padahal akumulasi pengetahuan kita, naskah-naskah yang kita sudah temukan dalam kurun waktu 4 abad itu, wah sudah besar, sudah signifikan. Ya, jadi itu cara kita mendekati masalah ini. Ya, yang terakhir itu Alkitab suara. Ya, ini Alkitab berbentuk audio ya, suara. Jadi teks Alkitab itu ya dibuat menjadi audio. Ini sebenarnya melengkapi saja, tidak menggantikan teks yang ada. Alkitab suara itu salah satu produk yang memang ada kerjasamanya dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu dia Ibu Bapak sekalian. Baik. Kemudian saya sampaikannya. Ya, Pak Yosua terjawab ya. 3 pertanyaan ya. Ya Bu, terima Baik, kasih. kalau demikian kita lanjut ke Ibu Secalia Wiono. Silakan Ibu, bolehkah open mic? Shalom, selamat malam Bu Linda. Selamat malam Bu. Selamat Dari malam. Jember. Iya Bu, Pak Anwarten, terima kasih untuk pemaparannya tadi. Sempat saya mengikuti untuk ulasan yang tentang mungkin Pak Anwar bisa men-sharekan lagi, janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, itu tadi di tayangan ada di 1 Korintus 6 ayat 19. Sedikit koreksi ya Pak Anwar, mungkin yang dimaksud 1 Korintus 6 ayat 9 ya Pak ya. Ya, tepat Ibu, itu tepat. Saya barusan periksa juga benar, itu kelebihan. Ya. Iya, kelebihan 1. Itu aja kok Pak, supaya nanti tidak terbawa lagi. Oh ya, jadi Ibu tidak ada pertanyaan tapi membantu mengoreksi begitu ya Bu ya? Betul. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan bacakan sekarang pertanyaan via chat dari Pak Paul Cahya Putra. Apakah ada perubahan terjemahan yang signifikan yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman mendasar selama ini? Nah, ini pertanyaan penting ya. Apakah dengan ada terjemahan ini akan ada perubahan signifikan? Apakah Pak Paul akan menjelaskan tambahan lisan? Enggak, Bu, sudah cukup jelas mungkin pertanyaan. Sudah cukup. Ya. Ya, sebenarnya Alkitab kita yang dalam semua terjemahan yang ada itu tidak sampai mengubah ajaran-ajaran pokok kita. Tidak ada perubahan. Dan terjemahan tidak boleh mengubah yang sifatnya mendasar seperti itu.
Jadi kalau pertanyaannya mengenai adakah sesuatu yang signifikan, misalnya tentang keselamatan kah, gitu ya, ya saya boleh katakan tidak ada, karena memang itu nggak bisa kita ubah-ubah. Ya, jadi terjemahan ini paling dia ya memperhalus, mempertajam, tapi dia tidak bisa secara signifikan mengubah makna yang memang sudah ada di dalam terjemahan yang ada, apa yang sudah diterima secara umum. Saya ambil satu contoh kata pembenaran di kaus ini. Ya, ini repot atau kata iman. Ya, itu nggak bisa kita ubah-ubah dengan mudah gitu, karena memang itu sudah merupakan bagian yang sangat mengakar dalam kehidupan gereja ya. Jadi kita nggak akan ubah kata-kata itu gitu. Ya. Sebagai contoh lagi, ini malah perdebatan yang sangat ilmiah. Ada yang mengatakan yang disebut dengan iman Kristus itu berarti dua, iman kepada Kristus atau Kristus yang setia. Jadi pistis, misalnya pistis Kristus itu dalam bahasa Yunani ya, itu bisa berarti kesetiaan Kristus atau iman kepada Kristus. Yang dimaksudkan adalah kita ini selamat karena Kristus setia, atau kita ini selamat karena iman kepada Kristus. Dalam bahasa Yunani, dua-duanya sama penulisannya, pistis tu Kristus. Ini perdebatannya hangat sekali. Nah, pandangan yang terbaru mengatakan, ya, ada beberapa ahli mengatakan, sebenarnya kita ini diselamatkan justru karena Kristus setia, oleh kesetiaan Kristus. Tapi pandangan yang sudah berabad-abad dianut, dalam semua terjemahan juga kelihatan, kita ini diselamatkan oleh karena apa? Iman kepada Kristus. Jadi, sebagai contoh, kami tidak akan langsung ambil pandangan-pandangan terbaru itu, yang masih harus diuji oleh waktu, oleh kalangan pakar ya. Ya, jadi kami tetap mempertahankan ya padanan yang sudah mentradisi tersebut. Ya, itu sebagai contoh Pak. Terima kasih. Baik, dari Pak, melalui apakah terjemahan baru ini, apakah Alkitab masa kini juga akan berubah atau diubah? Dan apakah nanti di masa mendatang Alkitab akan diterjemahkan mengikuti perkembangan bahasa Indonesia? Demikian Pak Anwar. Dari Pak Cahyono. Apakah Pak Cahyono hendak menambahkan penjelasan? Enggak, Bu. Ya, baik. Begitu Pak Anwar. Ya, terima kasih. Ya, apakah Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini akan kita juga perbarui? Boleh jadi ya, kalau memang ada kebutuhan untuk itu, kami akan lanjutkan nanti. Sesudah ini, yang bahasa Indonesia masa kini justru diperbarui lagi. Ya. Nah, jadi lagi-lagi ini agak berbeda kebutuhannya. Kalau Alkitab yang kita sedang perbarui ini betul-betul Alkitab gereja gitu. Ya, ini akan dibaca dari mimbar, akan muncul dalam teks liturgi, ya, dalam berbagai keperluan. Gitu. Sedangkan yang bahasa Indonesia masa kini itu biasanya dibaca sebagai Alkitab untuk kaum muda, karena bahasanya memang lebih ringan ya. Alkitab untuk remaja, walaupun tentu bisa digunakan juga ya untuk ya Bible study, pemahaman Alkitab. Tapi biasanya untuk keperluan-keperluan yang lebih liturgis, ya lebih resmi, saya sebutlah begitu, yang digunakan adalah Alkitab yang TB ini. Makanya mengerjakannya itu sangat hati-hati. Ya. Nah, apakah di masa depan ini masih akan dilakukan? Ya, saya tidak ragu mengatakan itu ya. Pada saat itu tentu ya boleh jadi saya tidak lagi berada di dunia ini. Ya, saya tidak bermimpi seperti ya senior kami ya, yaitu pendeta Dr. Hubungan yang bisa hidup begitu tinggi usianya untuk turut menjadi tim yang kedua gitu ya, kedua ini. Saya rasa biasanya untuk melakukan pembaruan itu kira-kira satu generasi ya. Ya. Artinya saya serahkan pada Tuhan, apakah nanti ketika diperbarui saya masih ikut atau ya
sudah pindah ruang. Iya, bukan ruang virtual, Pak. Iya, bukan. Udah pindah ruang. Baik. Ya, menjawab ya Pak Sayono ya. Ya. Jadi perkembangan bahasa Indonesia masih butuh waktu ya, tapi tidak ragu Pak Anwar mengatakan ya, cuman kapan belum tahu ya. Baik, ini Pak Paul juga kembali bertanya, apakah ada software untuk studi Alkitab dalam hal tafsir yang dikembangkan oleh LAI untuk orang awam yang tidak paham bahasa asli? Adakah software studi Alkitab yang direkomendasikan untuk menggali Alkitab lebih mendalam bagi orang lain? Jika LAI tidak ada atau bagaimana ya? Pak Paul mau menambahkan atau cukup? Ya, maksudnya mungkin ini Pak, ada bahasa Indonesia kan mungkin terbatas ya. Misalnya yang saya barusan dengar, kayak waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Katanya kan itu dengan agape, Petrus menjawab dengan filio gitu misalnya. Nah itu kan mungkin tidak, walaupun terjemahan kita diperbarui, mungkin tidak bisa mencakup itu. Mungkin masih perlu software kah Pak untuk orang-orang yang awam nggak bisa mengerti bahasa asli, terbantu oleh software itu. Kalau bukan LAI yang membuat, mungkin yang merekomendasikan Pak Anwar secara pribadi mungkin bisa juga. Itu aja Pak, makasih. Yang kita tahu itu sabda ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya begini ya, tidak ada satu software khusus yang bisa secara tajam ya menolong kita menafsir. Karena menafsir itu tidak bisa diwakilkan kepada sebuah software. Ya, walaupun dia merupakan sumber yang berguna gitu. Karena menafsir itu bagaimanapun juga harus kita lakukan dengan belajar secara mendasar. Sebagai contoh ya, Bapak tadi memberi contoh ada perbedaan antara agapau, ya istilah mengasihi dengan kata phileo, juga kata mengasihi di dalam tanya jawab, ya interaksi antara Yesus yang bangkit, Kristus yang bangkit dengan Petrus, ya. Ya, andai kata ada bahasa yang bisa dengan sengaja mencerminkan perbedaan istilah yang digunakannya, itu sinonim sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan agape itu kualitas yang khusus, kasih yang khusus dan sebagainya, ya itu satu pandangan yang boleh jadi tidak salah, tapi itu kurang mewakili pandangan dari Alkitab secara menyeluruh. Karena dalam Kidung Agung terjemahan Yunani, kata yang digunakan itu kata agape, padahal itu mengenai perbedaan-perbedaan istilah ini. Kadang-kadang itu memang variasinya itu variasi stilistik, perbedaan gaya bahasa ya, untuk tujuan-tujuan yang lebih ya katakanlah variasi linguistik gitu. Nah, itulah sebabnya di dalam banyak terjemahan bukan hanya Indonesia, Inggris pun tidak pernah saya menemukan ya, belum pernah saya menemukan perbedaan misalnya, do you love me? Kan gitu kata Yesus kepada Peter gitu ya, Petrus. Dan tidak ada di situ istilah lain misalnya yang digunakan, yang diusahakan digunakan untuk membedakan jawaban Petrus, ya kan? Yes, you know, Lord, I love you, misalnya seperti itu. Ya, tetap kata yang digunakan itu sama gitu, love. Jadi saya pikir itu nggak bisa dideteksi hanya berdasarkan perbedaan agapau dengan phileo, karena di situ dia betul-betul sinonim yang sangat dekat. Ya, itu yang bisa saya tanggapi ya Pak ya, dan ini tentu nggak akan muncul di dalam kamus-kamus yang digunakan, karena kamus itu hanya memetakan ya bidang-bidang makna saja. Ya, biasanya referensi. Suara Pak Anwar. Apa ya? Di koneksi saya atau Pak Anwar ya? Suaranya hilang. Sudah kembali tadi terakhir. Bagaimana? Sudah Pak. Ya. Ya, syukurlah. Karena ya, memang sempat agak terganggu. Ya. Nah, saya ulang baik, lagi sudah. Pak ya. Jadi antara agapau dengan phileo dalam konteks seperti dalam
Yohanes yang Bapak 21 contoh bahwa itu sinonim saja, ya, sangat sulit dibedakan itu. Baik, ya. Pertanyaan dari YouTube Live ya, dari Bu Erni Ristiowati. Apakah ada Alkitab huruf Braille? Oh, Mas. Apakah Alkitab huruf Braille juga akan diganti? Pak Anwar. Ya, tentu. Tentu kita perlu proses ya. Karena untuk mengerjakan itu biasanya kita bekerja sama dengan lembaga Alkitab di luar negeri. Ya, itu perlu proses. Ya, kami berharap sesudah Alkitab baru ini terbit, nanti turunan-turunan yang lain itu akan menyusul. Ya. Maksudnya juga kita akan persiapkan sebuah Alkitab edisi studi yang baru, ya, yang ya mengembangkan lebih jauh apa yang sekarang sudah ada. Seperti itu kita harapkan. Baik, dari chat tampaknya sudah ya ada 4 pertanyaan. Nah, apakah masih ada Bapak Ibu Saudara yang hendak bertanya dari Zoom ini? Masih ada kesempatan mungkin sampai 10 menit gitu ya. Ini komentar Pak, berarti LAI itu pekerjaannya banyak sekali ya. Sepertinya nanti ada video singkat tentang karya LAI untuk kita kenal ya. Pekerjaannya banyak sekali nih komen. Ada tanggapan demikian. Pak Anwar mau menyampaikan sesuatu untuk tanggapan ini? Ya, baik. Pertanyaan kita buka untuk melalui Zoom ini. Silakan Pak nah ini siapa namanya ya? Pak Android Blue Dry atau Blue apa? Blue Droid. Silakan Pak apakah ada satu lagi terakhir? Ada lagi? Tidak ada? Mari Pak. Silakan Pak Android. Ya, selamat malam. Oh ya, saya kali Pak ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pendeta Anwar dan Ibu. Yang pertanyaan pertama mungkin ya kan terjemahan itu berdasarkan naskah asli yang bentuknya perkamen gitu Bu ya. Yang saya mau tanyakan Pak Pendeta, kira-kira tuh jumlah perkamen itu berapa jumlahnya Pak? Jadi saya juga bisa ngebayang betapa sulitnya pekerjaan Bapak tuh. Itu yang pertama ya Pak. Jumlah perkamen apa naskah asli Alkitab. Yang kedua Pak, maaf ini saya mau ngambil kesempatan untuk menanyakan sebuah naskah Alkitab yang masih saya kurang begitu pas buat saya Pak. Ada sebuah naskah yang saya juga tidak begitu jelas naskah seperti apa lengkapnya, cuman ada kata-kata oleh bilut-bilutnya engkau disembuhkan. Nah sering kalimat ini, ungkapan ini juga diungkapkan dalam bentuk doa untuk doa orang sakit. Padahal menurut saya itu sebenarnya yang kata Bibel itu kan untuk orang yang berdosa, bukannya untuk dalam rangka kaitan dengan penyakit. Mungkin itu aja Bu, 2 pertanyaan itu. Apakah bagaimana Bu makna betulnya gitu Pak Pendeta? Terima kasih. Ya. Ada 2 pertanyaan Pak Anwar. Apakah Pak Anwar tersambung? Oh iya. Ya, apakah cukup jelas suara saya? Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Ya, jadi saya tanggapi aja ya. Kita sangat bersyukur karena pekerjaan tim penerjemahan di seluruh dunia itu dibantu oleh karya-karya besar ya yang dilakukan para ahli teks, para pakar penelitian naskah. Lalu ini kemudian diterbitkan dalam bentuk yang sudah lebih rapi. Andai kata kita semua harus membaca ulang manuskrip itu. Pertama, tulisannya ada tulisan-tulisan yang sangat kuno. Kedua, sering sekali manuskrip ini membuat para pakar itu sibuk ya, ini hurufnya apa gitu. Ya, kayak gitu. Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung untuk
untuk perjanjian baru misalnya, itu sekitar 6.000. Jadi bagaimana kita mau membaca 6.000 perjanjian baru? Jadi kita harus mengandalkan karya-karya yang memang sudah dilakukan oleh tim pakar, ya. Tentu kita bisa manfaatkan secara kritis ya, tapi secara umum mereka tentu sudah mendalami itu dengan sungguh-sungguh dan kita memetik hasilnya. Dan itu ada edisi yang disiapkan oleh lembaga-lembaga Alkitab sedunia, ya, yang melibatkan pakar ini, baik perjanjian barunya maupun perjanjian lamanya, itu Alkitab Ibrani. Ya itu ya Pak ya. Jadi kami tidak harus buka-buka manuskrip itu satu persatu ya. Kalau begitu nanti nggak ada yang bisa kami kerjakan sampai selesai. Ya, tentu untuk studi doktor seperti yang pernah saya lakukan, ya itu pernah juga saya lakukan. Karena ini namanya penelitian yang sifatnya lebih ilmiah, ya kita harus buka manuskrip-manuskrip. Tapi itu kasus khusus. Ya, dalam satu lingkungan yang ya bagaikan menara gading lah, saya sebut seperti itu. Sedangkan kita dalam konteks LAI menyiapkan sebuah teks untuk umat Tuhan, bukan untuk para akademisi. Ya, nomor satunya bukan untuk mereka gitu. Ya, saya rasa seperti itu. Lalu yang mengenai apa ya? Saya kira sudah ya. Ada yang kedua Pak, yang bilur-bilurnya. Oh ya, bilur-bilurnya. Itu kan dari saya ya. Saya ingat itu saya 53 ayat 5 ya. Ya. Di situ ada sebuah puisi tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan ini sering dilihat sebagai nubuat tentang Kristus yang menderita. Kalau disebut oleh bilur-bilur yang kita menjadi sembuh, itu maksudnya adalah oleh penderitaan Kristus. Dalam konteks Kristen ya, oleh apa yang diderita oleh Kristus, kita ini menjadi pulih kembali. Lalu ya, karena ini dipahami sangat harfiah, orang bahkan langsung kaitkan dengan luka-luka Yesus itu gitu ya. Luka-luka Yesus itu membuat kita sembuh secara fisik. Ya, saya rasa kita perlu tinjau berdasarkan konteksnya. Yang mau dikatakan adalah penderitaan Kristus dengan segala luka, apa semua aspek yang dia jalani ya, via dolorosa itu membuat kita manusia ini pulih kembali. Tentu dalam konteks yang lebih luas itu bisa menyangkut pemulihan holistik. Tapi kita nggak boleh sempitkan, misalnya itu jadinya menjadi urusan penyakit. Ya, kita membuatnya sedemikian spesifik sampai itu seperti sebuah pernyataan tentang menyembuhkan penyakit. Ya, tentu Yesus ingin menyembuhkan kita, bahkan ingin memberi keselamatan yang seutuh-utuhnya kepada kita. Bahasa yang digunakan adalah bahasa gambarannya oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur dia tentu luka-luka, pukulan dan sebagainya. Ya. Iya, Pak. Ya itu Pak, tanggapan saya tentang pertanyaan Bapak. Oh iya Pak, terima kasih sekali Pak. Ya. Nah, ini Pak Anwar. Cukup jelas ya Pak? Ya, jelas sekali. Ya, baik. Kadang-kadang saya harus menutup kamera karena kadang-kadang suara Pak Anwar kurang jelas, tapi kelihatannya di saya, di koneksi saya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak Anwar, pertanyaan singkat, tapi penting ya. Kapan rencana ini diterbitkan dan versi cetak ataukah elektronik? Cetak pasti ya. Ya. Baik, ini Pak Anwar pertanyaan yang sederhana, ini menandakan sudah menanti-nanti nih ya, sudah tidak sabar menanti. Yang jelas saya sekarang sedang menyiapkan bersama tim ya, sedang menyiapkan, memfinalkan seluruh draft yang dikerjakan. Dengan melihat masukan-masukan yang sudah kami terima, ya, karena memang Alkitab itu bukan hanya untuk Alkitab Indonesia ini, untuk semua Alkitab dalam bahasa daerah juga, itu pemeriksaannya berulang kali. Ya, sudah periksa lagi, gitu ya, supaya jangan ada kesalahan apalagi yang sifatnya fatal. Ya, di dalam upaya untuk menghadirkan firman Tuhan yang setepat mungkin, sejelas mungkin bagi umat penutur bahasa Indonesia. Ya, seperti itu yang bisa saya katakan. Ya. Jadi saya sudah memberi indikasi.
sudah berindikasi waktunya gitu ya. Nah, tapi harus bersabar. Kami mohon doa supaya ini dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin, ya, sehingga ini bisa menjadi kita bagi masa kini dan juga generasi yang akan datang. Ya, saya sangat kagum dengan terjemahan baru ini saja. Kadang-kadang saya mencoba mencari bahkan kesalahan ketik itu tidak ada, Pak. Jadi sejauh ini saya membaca itu arti gini ya. Saya sekian lama juga membantu melayani sebagai editor untuk penulisan bahan di GKI begitu. Kadang-kadang masih sudah diperiksa berulang kali ada saja salah ketik yang terjadi. Nah, yang luar biasa Alkitab kita ini sejauh yang saya baca ya. Kecuali saya seperti tadi, kalau Pak Anwar mengatakan belum katam karena belum ketemu kata ganja misalnya. Sejauh ini saya belum pernah melihat salah ketik gitu ya. Mungkin pernah ada salah ketik, tapi proses yang tadi Pak Anwar katakan itu berulang-ulang diperiksa ya. Dan tentunya pekerjaan Roh Kudus juga yang menuntun ya. Tuhan juga menolong ya para tenaga ahli ini yang melayani di karya ini juga dengan dedikasi yang luar biasa dan dengan hikmat Tuhan. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk melihat apakah sudah terjawab ya pertanyaan yang mengusik Bapak Ibu Saudara, sehingga kita sekarang boleh menantikan dengan penuh harap TB2, terjemahan baru kedua, terjemahan yang terbaru, dan kita boleh sampaikan kepada kerabat kita, saudara-saudara kita, untuk mereka bersemangat juga mencintai Alkitab ya. Saya serahkan setelah ini kepada Kak Ardian, tapi izinkan kami mengucapkan terima kasih dulu pada Pak Anwar Chen ya. Demikian pula kepada LAI ya yang boleh memberikan kesempatan kami. Pertama memang informasi kami terima dari surat yang kami terima dari LAI, lalu kawan-kawan bersemangat langsung hubungi Pak Anwar karena yang kami kenal Pak Anwar selama ini mengajar kami gitu ya. Pernah gitu ya mengajar kami dalam satu webinar, mantap gitu ya. Kita bersemangat untuk belajar. Semoga masih ada kesempatan Pak Anwar untuk kami belajar banyak hal dari Pak Anwar gitu ya ke depan ya. Pak Anwar hari ini ada di Kalimantan, Banjarmasin begitu ya? Atau tadi saya lupa di kota mana? Tadi. Oh maaf, Balikpapan gitu ya. Kita masih bisa bersyukur meskipun pandemi, justru karena pandemi kita akrab dengan Zoom. Sehingga Pak Anwar bisa tetap menyanggupi meskipun ada di Balikpapan. Baik, terima kasih Pak Anwar untuk kesempatan malam hari ini. Saya serahkan pada Kak Ardian, Saudara Ardian. Ya, terima kasih untuk Pak Anwar Chen untuk pengulasannya selama 1 jam lebih ya, dan tanya jawabnya. Terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Lindawati Mismanto yang sudah bersama dengan kita untuk memoderatori webinar malam hari ini. Ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, terima kasih sudah tetap bertahan sampai di momen yang hampir akhir ini. Lalu kami mengharapkan feedback dari Bapak Ibu mengisi di form Google yang telah disiapkan. Di chat kami telah membagikan. Pengisiannya tidak lebih dari 3 menit sepertinya dan tidak mencantumkan nama. Tetap karena itu yang kami perlukan adalah kontennya. Silakan Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami dan feedback tentang webinar ini. Dan saat ini kita akan berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu boleh menampilkan wajah ya Bapak Ibu semuanya. Silakan open cam. Kita akan dibantu oleh Saudari Kathy, Pendeta Kathy maupun Saudara Leo untuk mengabadikan momen ini. Silakan Bapak Ibu boleh membuka kamera dan sebentar lagi kita akan juga ada pengumuman dari LAI ya. Nah, dari teman-teman LAI ada hal yang akan disampaikan yang menurut saya sangat erat untuk modal kita setelah webinar ini kita mendapatkan share sesuatu dari LAI tentang terjemahan baru kedua ini. Oke, bagaimana Saudara? Ya, ini saya bantu Kak An. Oke.
tapi masih ada yang belum buka kamera. Oke, apakah masih belum bisa buka kamera atau gimana? Pak Iskandar, Saudari Vincent, Vince LAI, Joyce, dan Saudari LAI Julian Jin. Mohon wajah yang sudah diciptakan Tuhan dengan luar biasa, boleh diceritakan, dibagikan di sini. Dengan senyum ya, Bapak Ibu, kita udah dapat banyak hal yang jadi modal kuat untuk kita bertumbuh. Silakan berikan senyuman. Oke, saya hitung ya Kak. Saya hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi daya bebas boleh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bonus 1. 1, 2, 3. Oke. Oke, Sudah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu. Satu hal lagi dari LAI. Kita menerima sebuah pengumuman, boleh di-share Google linknya ya, Saudara Pendeta Kathy. Ya, sudahkah? Ya, di sini ada hal yang ingin disampaikan oleh dari LAI, mungkin boleh dari Bapak Pendeta Anwar Chen atau Saudari Vince atau Vince dari LAI ya, maaf kalau salah pengucapan. Kita akan menonton videonya dulu bagaimana ya, nanti setelah video boleh diberikan penjelasan ya. Bisakah diputarkan videonya? Video yang tadi ya Kak? Ya, begini. Yang dari link, maaf, dari sorry. LAI barusan aja. Ini teman-teman saya yang bergabung perlu jelaskan ini. Ini video itu video singkat yang pernah dikirim ya. Ya, bagaimana Ibu Vincent? Iya, baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya bahwa Lembaga Alkitab Indonesia bisa berbagi informasi ya, sosialisasi Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Nah, video yang saya bagikan itu adalah video yang bisa ditayangkan di ibadah, mungkin seperti sebelum ibadah atau setelah ibadah seperti itu. Nah, itu termasuk dalam penjelasan surat yang telah kami kirimkan dulu ya sebelumnya, bahwa pilihannya bisa diskusi atau melalui video. Jadi mungkin kalau video itu video singkat, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Anwar lebih itu ya lebih mendalam. Itu aja sih Bapak Ibu. Dan ada juga buklet TB2 ya. Nah, itu bisa dibaca-baca lagi. Di sana ada banyak sekali contoh-contoh ayat-ayat apa saja yang mengalami perubahan sesuai juga tadi yang telah dijelaskan juga oleh Pak Pendeta Anwar Chen. Itu saja sih Kak. Apakah ada tambahan dari Bapak Pendeta Anwar tentang hal ini? Oh tidak, terima kasih. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu, link seperti ini akan kami share selama Zoom ini. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkannya, silahkan copy untuk kepentingan Bapak Ibu secara pribadi. Dan kami juga men-sharekannya di YouTube. Kami, maksudnya setelah ini, sepertinya akan cukup sulit kita mendapatkan link ini. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memerlukan link ini bisa di-copy. Seperti itu. Termasuk juga PPT, PowerPoint, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Chen. Nah, ini sedang terupload. Bapak Ibu bisa mendownload ya, Bapak Ibu sekalian, dan siapa tahu Bapak Ibu memang memerlukan untuk pembekalan berikut-berikutnya. Saya yakin memang hal ini sangat diperlukan. Ya, video yang dari LAI apakah perlu diputar lagi Pak Anwar? Ya, saya serahkan ya. Artinya ini bukan hanya untuk ruang Zoom kita. Ya, kalau ada kesempatan-kesempatan lain, ya itu video tadi tentang apa ya? Membaca baru Alkitab misalnya ya. Ada dua, saya ingat ada dua video yang dikirim ya supaya itu bisa sekaligus
memperkenalkan beberapa program LAI kepada gereja ya. Jadi itu bisa di konteks kita sekarang, bisa juga nanti di ibadah gereja kah atau dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Ya. Oke, baik. Baik Pak Anwar. Ya, sekali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi feedback yang di Google Form yang telah ada di chat, karena feedback ini sangat berarti untuk kami. Tidak perlu mencantumkan nama, silakan Bapak Ibu mengisi apa feedback tersebut ya. Dan kita akan segera mengakhiri webinar malam hari ini. Untuk menutupnya, saya memohon Bapak Pendeta Anwar Chen boleh menutup dalam doa. Baik, mari saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bersama-sama Tuhan boleh kembali melihat karya Tuhan melalui Alkitab-Alkitab yang sudah diterbitkan di seluruh dunia. Terima kasih bahwa Engkau telah hadir melalui firman-Mu Tuhan, baik di dalam bahasa-bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, dan juga sampai ke bahasa-bahasa lain, bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Dan ini membuat kami menyadari ketika Engkau berkomunikasi, Engkau ingin dimengerti. Dan kiranya pesan-Mu itu terus Tuhan menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dan membekali juga generasi yang akan datang, supaya setiap kami Tuhan sungguh-sungguh bisa mencintai firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan. Terima kasih untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari ini juga boleh kami sampaikan, kami teruskan kepada saudara-saudara kami, supaya bersama-sama Tuhan kami bersiap-siap untuk menyambut kehadiran sebuah terjemahan yang terbaru, yang bisa menolong kami untuk memahami firman-Mu dengan semakin jelas dan semakin tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Anwar Chen dan rekan-rekan dari LAI. Terima kasih untuk kerjasamanya dan boleh men-sharekan banyak hal. Terima kasih untuk para pekerja full time di GKI, teman-teman di GKI Manyar maupun para pelayan. Kita berharap apa yang boleh dibagikan malam hari ini boleh bermanfaat dan kita akan bertemu di webinar-webinar dari Sekolah Bina Iman GKI Manyar lainnya. Akhir kata, saya Ardian mewakili seluruh panitia GKI Manyar, ucapkan terima kasih dan selamat malam.